Salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Vicky Lamsyah. Aku merupakan korting dari DSC STTNF. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bertugas menjadi seorang moderator di acara Firebase in Action, atau lebih spesifik temanya adalah Build Your Flutter with Firebase. Nah, kebetulan tema kali ini itu berhubungan dengan Flutter. Dan speaker kali ini juga merupakan Google Developer Expert in Flutter yang pertama di Indonesia nih. Yaitu ada Mas Angga. Nah, Mas Angga juga merupakan mobile engineer di @Roxo. Mas Angga, gimana nih kabarnya Mas Angga? Halo Mas Vicky, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Alhamdulillah baik kabarnya. Sekarang ini lagi sibuk apa aja Mas? Lagi sibuk, mau ada persiapan nikahan nih, doain teman-teman. Berapa bulan lagi. Lagi sibuk di situ sih sama kerja aja. Semoga lancar ya Mas. Amin, terima kasih. Oh ya Mas, sebelum kita masuk acaranya, saya mau nanya-nanya nih perihal Boleh, boleh. outline pembahasan yang nanti Mas bakalan bawain mengenai Firebase ini. Oke, siap. Iya, jadi nanti penjelasannya itu bakal ada penjelasan dikit tentang Firebase. Kayak apa sih Firebase itu, terus awalnya gimana sejarahnya sampai ada Firebase. Terus Firebase itu dipakai di mana aja. Terus terutama sih nanti bakal ada demo ya. Ada saya pengen utamain di demo sih kalau bisa. Beneran cara pakainya nih Firebase di Flutter. Dari bikin project Firebase-nya, dari connecting-nya, terus apa aja nih yang harus kita connect dari Flutter ke Firebase sampai itu bisa jadi aplikasi gitu. Gitu. Wah, kayaknya seru nih materi kali ini. Seru, seru. Kira-kira Mas sudah siap belum nih buat nampilin materi kali ini? Siap dong, insya Allah. Oke, kalau udah siap, saya persilakan Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Fikri. Saya langsung share screen aja ya. Oke Mas. Oke, udah kelihatan screen-nya? Udah Mas kalau di saya. Udah, oke siap. Oke, langsung saya mulai aja ya, biar sempat nanti si demonya, takut nggak sempat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join di siang hari ini. Mungkin yang habis makan siang, habis pergi, mungkin baru pulang ke rumah, atau yang baru bangun mungkin, programmer biasanya bangunnya siangan, semalam habis begadang. Terima kasih udah datang dan mau join di sini, kita belajar bareng tentang gimana sih cara menggunakan Firebase di Flutter. Terima kasih juga BTW buat DSC STTNF, UIN Sunan, maaf aku lupa namanya. Habis itu Gunadarma sama, sorry ya, aku lupa ada berapa itu. Nah, terima kasih pokoknya buat yang udah ngundang hari ini. Semoga materinya berguna selama kurang lebih 1 jam ke depan lah. Ini perkenalin nama aku Angga Arifandi, biasa dipanggil Angga. Saya adalah seorang mobile developer di sebuah perusahaan yang punya produknya itu productivity tools. Kalau kalian pernah dengar Slack, Jira, Asana. Nah, kami tuh sebenarnya produknya kurang lebih mirip-mirip sama mereka, tapi lihat aja sendiri deh sebenarnya. Buka websitenya rock.show biar tahu apa aja kelebihannya dari aplikasi tersebut. Nah, saya di situ megang aplikasinya nih, both buat Android sama iOS. Itu yang megang dari development-nya, deployment-nya, habis itu requirement produknya semuanya itu saya gitu. Terus saya juga seorang Google Developer Expert di Flutter untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang Flutter atau tentang mobile programming in general, itu bisa di email tuh ke email saya paling bawah. Terus ada juga di sini GitHub, Medium sama Twitter saya, mungkin bisa di-follow, siapa tahu bermanfaat. Oke, kita langsung masuk ke topik aja ya, biar cepat. Jadi Firebase, apa Firebase sebenarnya? Fire api, base dasarnya api atau apa gitu kan. Jadi mungkin buat yang nggak tahu, mungkin kita sering dengar Firebase sebagai sebuah kayak catchphrase gitu ya, kayak Firebase di mana-mana diomongin kayak big data lah. Big data kan catchphrase banget tuh. Tapi Firebase mungkin juga sama. Apa sih tapi sebenarnya Firebase itu?
Jadi Firebase itu sebenarnya originalnya namanya itu Involve.com. Involve.com itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang ditemuin di tahun 2011 oleh aduh saya lupa namanya, Andy something sama Steve something ini, foundernya ini. Itu sebenarnya awalnya adalah online chat service. Online chat service itu maksudnya misalnya gini, kayak di aplikasi e-commerce misalnya, aplikasi e-commerce itu kan ada kita bisa chat sama customer service. Atau aplikasi buat dokter misalnya kan kita bisa chat sama dokternya langsung gitu kan. Nah itu kan ada fitur chatnya. Nah di software programming itu sebenarnya udah cukup umum buat fitur si chatnya itu kan bikinnya lumayan lama. Itu jadi kita bayar third party, terus kita pakai softwarenya dia. Nah, sistem itu namanya software as a service. Ini sebenarnya Involve.com adalah software as a service yang jualnya itu online chat. Sebenarnya simple as that. Habis itu udah kan dirilis tuh ke publik, terus banyak yang pakai. Nah, tapi ternyata pas mulai dipakai, si Involve.com ini dipakai malahan sama developer bukannya untuk ngirim dan nerima chat, seperti yang seharusnya gitu kan, kayak chat misalnya chat sosial media atau chat apa kayak gitu, tapi malahan dipakai untuk nyimpen state atau keadaan dari aplikasi atau game biasanya. Contohnya gamenya itu misalnya catur. Catur itu nanti ketahuan misalnya nama orangnya itu siapa, terus lawan kita namanya siapa, terus misalnya catur itu pion kita sisa berapa, kuda kita sisa berapa. Nah, kayak gitu malah dipakai buat nyimpen data-data kayak gitu. Terus kayak foundernya ini kayak mikir, kok malah dipakai buat kayak gitu, bukan buat chat. Nah, terus ceritanya berlanjut sampai Firebase ini mikir, oh kalau gitu ya udah, kalau emang dipakainya buat nyetor data status aplikasi, keadaan aplikasi, kita buat aja produk satu lagi buat menyimpan data keadaan aplikasi tersebut gitu kan. Nah, jadi produknya itu habis online chat tadi, mereka pindah ke yang namanya real time database dan namanya berubah dari Involve.com jadi Firebase. Gitu, itu pertama. Ini logonya, Firebase yang pertama, logonya sekarang udah berubah. Terus dia juga sempat nyediain di 2012 kalau nggak salah itu back end hosting. Jadi misalnya kita punya back end, terus bingung mau hostingnya. Kan kalau hosting mungkin rada susah deploy-nya, terus install database-nya, SQL-nya segala macam. Jadi dia bikinnya itu udah disediain sama dia nih. Semuanya udah siap, kita tinggal panggil kode yang dia bikin. Bahasa pemrograman, bukan bahasa pemrograman sih bilangnya, sebenarnya SDK. SDK yang udah dia bikin, guideline-nya udah dari dia, kita tinggal panggil aja. Jadi kita nggak usah tuh ngurus database-nya kayak gimana, deploy-nya gimana, misalnya backend hosting atau authentication buat kayak Google Authentication gitu, bikin backend-nya sendiri, segala macam tuh udah diurusin semua sama dia, kita tinggal pakai. Nah, sampai di tahun 2014 Google ini ngelihat bahwa potensinya gede lah si Firebase ini. Jadi di tahun 2014 dibeli sama Google dan dia nih dikombinasiin sama berbagai macam service yang Google beli juga dan atau Google punya buat jadi satu platform gitulah istilahnya ya. Nah, platform lain itu kayak misalnya Google Cloud Messaging itu buat ngirim notifikasi. Contohnya itu kalau sekarang namanya Firebase Cloud Messaging FCM ya. Mungkin sering dengar FCM. Terus kayak Crashlytics buat nyatet misal aplikasi kita ada error atau Fabric itu buat analytics. Itu dibeli dari Twitter. Nah, itu digabung semua dari jadi si Firebase gitu. Jadi dia sekarang ini udah jadi satu platform yang awalnya cuma satu buat online chat doang, buat chat sosial media gitu misalnya, tapi sekarang udah jadi segala macam lah, all in one solution buat mobile aplikasi. Nah, ini sekarang kita ada di sini. Jadi Firebase udah bisa dibilang gini sebenarnya tujuan utama dari Firebase in a nutshell atau simpelnya adalah Firebase ini memudahkan app developer, mobile app developer to be exact, buat bikin aplikasi mereka itu kaya dengan fitur, penuh fitur tanpa harus repot-repot kayak tadi tuh bikin backend sendiri, terus ngedeploy database-nya sendiri, nginstal SQL-nya sendiri, segala macam. Tapi semuanya udah disediain di ini dashboard yang sekarang mungkin kalian lihat ya. Kalau kalian buka console.firebase.com itu kalian bakal lihat kayak gini. Jadi dia udah jadi platform lah istilahnya. Semua kemudahan yang kita bisa pakai buat bikin mobile app itu ada di sini. Bahkan lebih dari mobile app, nanti kita bakal lihat.
Nah, terus produknya apa aja? Kan tadi kan saya bilang udah jadi platform sebenarnya. Cuma platform itu produknya apa aja sebenarnya? Jadi produknya ini dibagi jadi 3. Yang pertama itu build. Build itu maksudnya adalah buat ya, develop code gitu, coding, kita coding. Jadi ini adalah produk-produk yang maksudnya itu buat kita bikin sebuah aplikasi. Jadi di tahap bikinnya nih pertama. Ini tujuannya adalah biar kita dimudahkan lah buat bikin aplikasi-aplikasinya. Misalnya mau nambahin fitur tertentu gitu. Nah, ini nanti produknya apa aja entar bakal ada di slide selanjutnya. Selanjutnya ada juga rilis dan monitor. Rilis dan monitor maksudnya kalau aplikasi kita itu kan harus di upload ke Google Play atau App Store gitu ya, atau ada dari brand lain ya kayak Xiaomi, Oppo kan punya store masing-masing juga. Nah, itu di sini nih, di divisi ini produk-produk yang sejenis buat kita ngerilis itu mempermudah dan selanjutnya untuk kita monitor. Kenapa kita perlu monitor? Karena namanya aplikasi yang pakai kan orang banyak. Kita nyobanya di HP kita nih, di HP doang nih udah selesai misalnya, di HP mah bagus. Terus pas ketemu OS tipe lain atau HP yang ukurannya lebih kecil atau platform lain misalnya, misalnya di Android nanti di iOS beda misalnya, itu ada masalah-masalah yang nggak kita ketemuin sebelumnya. Nah, itu bisa juga masuk di si rilis dan monitor itu masuk di divisi yang tengah ini. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu ada yang namanya engage. Engage itu maksudnya adalah simpelnya gimana kita bisa bikin aplikasi kita itu dipakai orang berkali-kali. Biar orang itu bisa tertarik pakai aplikasi kita. Biar misalnya kita bisa dapat duit dari aplikasi tersebut, kayak gitu-gitulah. Gimana caranya setelah dirilis, aplikasinya ini dipakai sama orang, intinya gitu. Nah, pertama di build tadi, pas kita coding, itu ada beberapa produk. Ini ada cukup banyak ya, saya nggak bakal bacain satu-satu, kalian bisa lihat selengkapnya di firebase.com. Ada juga penjelasannya, yang saya bakal jelasin itu ada 3. Ini aja untuk menghemat waktu. Cloud Firestore, Remote Config, sama Firebase Cloud Messaging atau FCM gitu. Nah, pertama Cloud Firestore ya. Cloud Firestore ini sebenarnya adalah simple key value database. Key value database itu maksudnya database kan ada yang bentuknya SQL, yang ada strukturnya dengan jelas gitu kan. Misalnya database, bukan database, user itu punya kolom apa aja. Misalnya user punya nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, bla 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 segala macam. Nah, kalau key value ini dia tuh nggak ada SQL-nya, nggak ada strukturnya sama sekali, tapi kita bisa nentuin strukturnya suka-suka kita, bebas aja gitu. Pada saat kita nambahin datanya gitu. Mungkin lebih backend-nya disebut dengan nama NoSQL. Mungkin kalau kalian pernah dengar MongoDB, Redis, nah itu kurang lebih mekanisme yang dipakai mirip-mirip nih sama dia, gitu. Nah, Cloud Firestore ini dipakai buat apa? Nanti kita bakal lihat juga, cuma kurang lebih ini bisa dipakai ketika misalnya saya mau bikin aplikasi, cuma saya nggak punya orang back end. Terus kalau bikin back end, bikin database, terus saya sendiri BTW misalnya bikin aplikasinya ini. Bikin database, bikin back end, deploy-nya, install ke servernya segala macam kan butuh waktu. Sedangkan saya juga harus ngerjain aplikasinya gitu kan, which is makan waktu juga. Mati saya nanti, pingsan gitu kan, terlalu banyak waktu yang dihabiskan. Nah, dengan si Cloud Firestore ini kita bisa mensubstitusi si backend tadi dengan si simple key value pair ini. Jadi semua datanya kita simpen dalam bentuk key value kayak gini. Contohnya users nih. Ada list of users, ada banyak user, habis itu user itu punya di sini nama dan nomor telepon, misalnya kayak gitu. Nah, ini saya bisa bikin sendiri. Saya nggak perlu orang backend buat tadi segala macam tuh harus install Golangnya misalnya. Habis itu bikin struktur database, nanti install ke server segala macam kan makan waktu. Ini semua saya bisa lakuin sendiri, cuma dengan klik 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 beres kayak gitu. Itu udah dengan Cloud Firestore, selanjutnya adalah remote config. Nah, remote config ini mungkin kalian bakal lebih paham kalau kalian udah pernah bikin aplikasi yang dirilis ke publik gitu ya. Mungkin kalau yang belum rada abstrak sebenarnya konsepnya. Sebenarnya konsepnya gini, kadang aplikasi kita itu butuh diatur konfigurasinya biar
tampilannya itu beda, atau biar misalnya nih, eee, pernah juga use case lain itu kita baru mau habis rilis fitur, terus kita belum terlalu pede sama fiturnya, tapi kita mau coba nih, fiturnya kira-kira banyak yang pakai atau enggak. Berarti caranya gimana? Either kita langsung all in gitu kan, langsung ya udah rilis ajalah, bodo amat lah gitu. Kalau bagus ya bagus, enggak ya enggak gitu. Atau bisa juga kita, coba dengan ya udah, gimana kalau dinyalain sebentar fiturnya, tapi setelah 2 jam, kita matiin lagi misalnya fiturnya. Dengan tujuan ya kalau misalnya, emang kurang bagus fiturnya nggak ada yang ngata-ngatain kita gitu, atau nggak ada yang rating 1 di Google Play Store gitu atau App Store kayak gitu kan. Nah ini bisa dengan remote config. Jadi di remote config ini kita bisa ngatur, eee, kayak bukan database ya, mungkin flag-flag tertentu atau, fitur-fitur tertentu itu mau kita aktifin atau enggak, mau kita aktifinnya berapa lama, kalau tiba-tiba mau kita matiin, itu kita nggak perlu upload, eee, aplikasi ke Google Play lagi buat di-download. Cuma dengan klik-klik di sini aja fiturnya tuh udah bisa langsung mati, kayak gitu. Magic sebenarnya kan. Nah itulah fungsi si remote config, gitu. Entar kita juga bakal belajar gimana sih cara kerja ini, kira-kira eksplorasinya bakal kemana dan sebagainya. Terus selanjutnya ada Firebase Cloud Messaging. Firebase Cloud Messaging ini sebenarnya simple banget sih, push notification. Kalian sering terima kan misalnya habis belanja di e-commerce, terus, chat mungkin, ada notifikasinya masuk di HP kalian, di Android atau iOS kan ada notifikasinya. Biar kalian lihat, oh ada ini baru, notifikasi baru, ada chat baru gitu. Nah, ini semua berjalan di dulu namanya Google Cloud Messaging, terus pas, Firebase diakuisisi sama Google berubah jadi Firebase Cloud Messaging, FCM namanya. Sebenarnya simple, dia adalah service buat push notification gitu. Jadi 3 nih yang udah kita pelajarin ya. Di build tadi berarti ada cloud storage, habis itu remote config, dan FCM. Nah selanjutnya release dan monitor ada 2 yang bakal saya jelasin, sisanya nggak saya jelasin entar terlalu panjang. Yang pertama ada Crashlytics sama Analytics. Nah, Crashlytics ini sebenarnya crash reporting. Jadi kayak tadi yang tadi saya bilang, misalnya kita udah rilis app ke public kan pasti ada aja, walaupun kita awalnya udah berusaha semaksimal mungkin ya. Kita tes seharian, seminggu gitu, sampai benar-benar begadang-begadang gitu, biar nggak ada error sama sekali. Cuma yang udah-udah ada aja namanya error, pasti ada yang lolos. Cuma bedanya seberapa banyak gitu kan. Nah, tujuan dari Crashlytics ini adalah ketika kita punya app, terus app-nya ditaruh di public nih di Google Play atau App Store, kita tuh bisa, nge-track apakah app kita error atau enggak. Seberapa banyak errornya di device apa aja, misalnya di Xiaomi Mi A1 misalnya, atau Motorola gitu misalnya. Terus errornya itu di kode yang bagian mana. Terus di kode bagian mana misalnya kita manggil fungsi, fungsinya parameternya apa. Jadi, menurut saya sangat ngebantu kenapa, jadi misalnya nanti sewaktu-waktu ada customer yang atau user yang pakai aplikasi kita terus, protes, "Mas aplikasinya kok keluar sendiri?" Gitu misalnya. Kita nggak bingung, kayak, "Oh kenapa ya kira-kira?" Gitu. Kita harus nyari satu-satu di kodenya, di mana kira-kira yang bisa bolong, kayak gitu kan capek banget gitu. Kalau di sini kita udah tahu, oh, misalnya yang ngelapor namanya Angga. Angga misalnya ada user ID-nya sekian. Di sini kita bisa tahu, kita tinggal cari, apa namanya, user ID-nya si Angga ini berapa, misalnya 00005 gitu. Di dashboard ini bisa dicari, error atas nama username 005, user ID 005. Pas dicari, oh ketahuan, oh di line segini. Oh iya Mas, bentar ya. Saya coba benerin dulu, nanti kalau app-nya update, coba Mas update biar nggak dapat error lagi. Kayak gitu. Jadi intinya adalah gimana kita bisa menanggulangi error yang udah ada di aplikasi kita ketika udah dirilis ke publik. Selanjutnya ada analytics. Analytics ini sebenarnya buat marketing sih. Kayak kita bisa analisis, nanti kita bakal lihat juga detailnya kayak, seberapa lama orang pakai aplikasi kita, apakah orang setelah buka pertama kali aplikasi kita, seminggu kemudian apakah buka lagi atau enggak. Terus as simple as, apakah seberapa banyak user yang lagi misalnya kita buka dashboard-nya nih, sekarang nih pada saat waktu sekarang ini seberapa banyak user yang lagi buka aplikasi kita, itu kita juga bisa tahu.
Terus kayak seberapa banyak button atau tombol ini dipencet, itu bisa tahu juga gitu. Banyak banget sebenarnya fiturnya dan ini biasanya lebih ke orang marketing sih yang pegang atau orang data analytics. Nah, BTW tadi 2 ini for your information aja ini dibeli dari Twitter ya, teman-teman. Jadi Crashlytics sama Fabrics ini, Fabric tadi namanya, sebelum berubah jadi Google Crashlytics dan Google Analytics itu tadinya punya Twitter tuh, terus dibeli sama Google. Sekarang namanya jadi punyanya Google lah. Jadi Firebase jadi satu. Terus buat engage, buat nge-keep orang buat pakai aplikasi kita, itu ada banyak lah kayak kita prediksi behaviornya user kayak gimana. Terus ada iklan, AdMob tuh. Nah yang bakal saya jelasin cuma yang A/B testing. Nah A/B testing ini mungkin rada abstrak juga konsepnya. Kalau yang belum pernah ngerasain langsung. Tapi mungkin saya bisa contohin, analogiin dengan Instagram. Nah Instagram kan banyak nih yang punya, kayak hampir semua punya ya Instagram, Twitter. Cuma sering nggak sih di Instagram itu ada beberapa fitur yang buat misalnya nih buat teman saya, di HP teman saya fiturnya udah ada, tapi di HP saya fiturnya belum ada gitu. Sering kan kayak gitu kan? Nah, itulah yang namanya A/B testing, teman-teman. Nah, A/B testing itu jadi misalnya saya punya fitur baru di Instagram, misalnya filter muka saya jadi muka kucing misalnya. Cuma saya masih bingung nih, kira-kira bakal banyak yang pakai atau enggak kayak gitu. Atau misalnya gini deh, jangan satu doang perbandingannya biar enak. Saya bikin 2 fitur. Satu filter muka kucing, satu lagi filter muka anjing gitu misalnya. Nah, saya bingung nih kira-kira mana nih yang bakal lebih sering dipakai, apakah filter anjing atau kucing kayak gitu. Tapi saya harus pilih salah satu somehow nih, ada alasannya tersendiri lah misalnya. Nah, gimana cara ngetesnya? Itu kan susah sebenarnya ngetesnya, apa tebak-tebakan karena fiturnya belum dirilis kan sebenarnya. Jadi kita nggak tahu behavior user kayak gimana. Nah, yang bisa dilakuin adalah kita bisa bikin si fitur ini dirilis ke 2 tipe user yang berbeda. Contohnya, as simple as user laki-laki dan user perempuan itu dapat filter yang beda. Misalnya laki-laki dapatnya filter anjing, perempuan dapatnya filter kucing. Atau misalnya berdasarkan umur 0 sampai 30 dapatnya anjing, sisanya yang lebih tua dapatnya kucing, kayak gitu misalnya. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya adalah tadi, jadi sebelum kita ngerilis fitur itu ke dunia luas gitu ya, ke semua user kita, misalnya user kita ada 10 juta, ke 10 juta 10 jutanya, tapi kita coba dulu nih ke sebuah sampel di user base kita, misalnya dari 10 juta kita ambil 100.000, kan 100.000 udah cukup banyak tuh. 100.000 misalnya kita bagi 2, 50.000 itu dapat filter anjing, 50.000 dapat filter kucing. Nah, kayak gitu-gitulah sebenarnya A/B testing. Nah, ini bisa dilakuin juga dengan Firebase gitu, teman-teman. Nah, penggunaannya gimana nanti kita bakal lanjut di demo. Oke, lanjut nih, udah lumayan. Kita langsung using Firebase in Flutter dan demo ya. Oke, semoga demonya lancar nih. Saya udah siapin sih, in case ada yang kejadian sesuatu. Jadi pertama kita harus demo itu buat dan connecting a project. Oke, jadi pertama saya udah buat aplikasi Flutter nih ya. Di sini aplikasi polosan gitu kan. Pokoknya ini ketika kita bikin aplikasi Flutter create yang jadi kayak gini persis. Itu belum saya tambahin apa-apa. Nah, selanjutnya buat pakai Firebase itu kita harus buat ntar ini bisa digeser ya. Kita harus buat si project di Firebase itu sendiri. Pertama kita buka console.firebase.google.com. Terus kita klik add a project. Terus kita bikin misalnya ya, nama projectnya itu Flutter Firebase DSC 2 misalnya. Udah kita buat, terus ini ada pertanyaan apakah kita mau pakai analytics atau enggak. Saran saya sih selalu di enable aja ya. Kalau enggak, kayaknya kalau kita udah bikin terus, ini kan sebenarnya tadi fitur-fitur yang saya kasih tahu tuh. Kalau misalnya ntar tiba-tiba kita nggak mau misalnya pakai fitur ini, kita mau sekarang nggak mau, ntar mau misalnya, kayaknya buat ngaktifinnya rada susah. Jadi kalau bisa sih dari awal udah langsung di enable aja.
Terus configure Google Analytics, pilih default aja nih, default account for Firebase. Dia buat dulu, terus coba kita lihat ya. Nah ini biasa kan, aplikasi biasa. Flutter kalau yang kayaknya mostly udah paham mungkin ya tentang Flutter. Kalau belum, coba ditelan dulu aja. Oke, udah. Terus bentar ya, kita buat Firebase-nya ini, si project-nya, terus kita bakal lanjut ke Firestore. Nah, sambil nunggu si Firebase-nya jalan, coba kita cari di pub.dev ini tempat library buat Flutter ya. Library Flutter, third party-nya, itu ada di pub.dev ini. Coba kita cari buat yang pertama kita mau implementasi Firestore. Oke, project-nya udah jadi. Jadi di project ini ada beberapa fitur kayak yang tadi udah saya bilang tuh, ada build, ada release monitor, ada analytics, ada engage gitu kan. Nah masing-masing ini ada fiturnya lagi lah, ada produknya lagi, sub produk mungkin ya bisa lebih dibilang. Terus ada extension juga, ini extension tapi saya jarang pakai sih. Ini kalau misalnya ada fitur-fitur lain di luar fitur utama biasanya ada di extension ini. Oke, lanjut kita langsung ke pertama overview dulu. Kita harus connect aplikasi Android kita ini tadi. Kok Spotify. Aplikasi Android ini disambungin ke Firebase. Nah, caranya gimana? Pertama kita buka console.firebase tadi, terus pilih project-nya. Ini project yang tadi kita bikin ya. Habis itu klik Android karena platformnya kan Android saya nih. Nanti buat iOS juga kita harus klik lagi, cuma karena saya di Windows kita Android aja. Terus bikin nih nama app-nya apa, package-nya. Harusnya udah lumayan familiar ya sama nama package-nya si Android. Contohnya ini nih, Tag Arifandi, Flutter, Firebase, DSC2. Terus namanya misalnya Flutter, Firebase, DSC2. Terus ini nggak apa, ini optional dikosongin aja, klik register app. Terus tunggu dia loading dulu. Nah, di sini ada nih satu file namanya Google dash strip services .json. Nah, ini adalah file yang harus kita download sehingga nanti si Firebase-nya ini bisa connect sama app kita. Isinya ini sebenarnya kayak credentials, kayak istilahnya kalau kita mau login ke akun Facebook kita atau Instagram kita. Kita kan perlu yang namanya login username sama password gitu ya istilahnya kan. Nah, username sama passwordnya itu udah ada di Google Services.json ini. Ini udah dibikin biar support sama Android. Jadi yang perlu kita lakuin tinggal klik download. Terus kita paste ke folder Android app. Namanya ini diganti, ini saya Google Services sudah download 3 kali. Jadi harusnya Google Services.json. Terus kalau udah next. Terus kita ubah file build.gradle-nya si folder Android. Pertama dia nyuruhnya apa nih, kita ikutin ya. Disuruhnya tambahin repository Google. Udah ada nih di sini. Terus tambahin dependensi ini nih, Google Services. Kita paste. Ini nggak saya jelasin ya. Ini soalnya pretty much sebenarnya tinggal ikutin aja gitu. Step-step dari Firebase. Aduh, ininya saya nggak kelihatan. Gara-gara zoom. Bentar guys. Oh, bisa digeser ternyata. Nah, oke. Habis itu kita ikutin dia di all projects, tambahin repository. Oh, udah ada lagi, jadi nggak usah. Terus masuk ke app level build Gradle. Di Android, app build.gradle. Pertama disuruh tambahin ini nih. Apply plugin Google GMS Services. Di app build Gradle, Android app build Gradle kita tambahin nih di sini. Kita paste. Ikutin aja sebenarnya sini langkah yang ditulis sama si Google-nya. Terus di dependencies tambahin dependensi si Firebase-nya.
Ini saya cuma ngikutin aja, nggak saya iniin, nggak saya apalin. Udah, habis itu tambahin satu lagi, Firebase Analytics. Buat tadi tuh analytics-nya. Udah selesai, next. Oke, selesai. Oke, terus habis ini itu, ini kan dari Android native-nya udah. Cuma kan kita kan karena bikinnya pakai Flutter, pakai Dart ini kan. Jadi kita harus nambahin juga satu lagi dependensi untuk si Flutter-nya itu sendiri. Nah, Flutter-nya itu sendiri karena kita mau bikinnya ada beberapa, itu ada beberapa dependensi yang harus kita import. Pertama itu buat intinya dari Firebase itu namanya Firebase Core. Ini kita copy dependensinya. Ini saya harap udah cukup familiar sama ini ya, karena nggak saya jelasin lagi nih step-step ininya. Firebase Core, terus Firebase Core ini udah kita import, kita jalanin pub-get atau pub upgrade sama aja sih. Semoga cepat ya, kemarin ada lama nih soalnya. Oke, udah selesai. Terus kita tinggal ini biar kelihatan di sini ya. Biar kelihatan di konsol ini, saya mau tambahin satu lagi analytics. Ini nggak saya tambahin di sini analytics. Saya tambahin Firebase Analytics. Tujuannya apa? Saya cuma pengen ngasih tahu sebenarnya kalau ketika kita udah initialize project, terus kita udah connect menggunakan si tadi tuh yang langkah-langkah yang udah kita lakuin, yang saya ikutin tadi berdasarkan petunjuknya dia, kita tuh bisa ngelihat kalau aplikasi kita tuh udah ke-detect di sini nih. Misalnya nanti ada berapa user yang lagi pakai aplikasi kita, terus usernya dari mana aja, kayaknya perlu langkah tambahan sih. Itu bisa ketahuan dari si dashboard ini. Jadi saya coba import satu lagi itu Firebase Analytics. Jadi Firebase, tadi kita udah jalanin Firebase Core ya. Firebase Core itu intinya. Karena Firebase ada banyak tadi kan kayak yang saya bilang, mungkin ada 18 produk. Jadi untuk Flutter kita perlu pertama import ini dulu nih. Firebase Core buat kayak dasarnya lah. Ini pertama harus diimport, terus kita bisa import produk-produk selanjutnya yang mau kita pakai. Karena kan 18-18-nya mungkin kita nggak pakai, kita pakai beberapa aja gitu. Yang selanjutnya mau saya pakai itu Firebase Analytics. Firebase Analytics ini berguna biar kita bisa tadi ngedetect berapa user yang lagi pakai aplikasi kita. Habis itu usernya dari negara mana, misalnya kayak gitu-gitulah. Udah kita jalanin pub upgrade. Terus kita lanjut di main.dart ya. Jadi saya ingetin lagi, kita udah import 2 dependensi. Firebase Core buat dasarnya sama Firebase Analytics. Selanjutnya itu kita harus kita harus kayak initialize si Firebase-nya itu sendiri. Dengan cara apa? Kita jalanin Firebase app ini bentar, saya lupa di Firebase Core-nya, lihat nama fungsinya. Jadi kita harus ngejalanin satu fungsi buat dia bentar ya. Kayaknya ini di sini juga benar. Nah, ini Firebase.initialize app gitu. Nah, ini nanti bakal manggil fungsi-fungsi yang ada di masing-masing platform sebenarnya. Kayak contohnya di Android itu ada fungsi sendiri pakai Java dia kelanjutannya atau Kotlin. Terus di iOS itu ada kelanjutannya sendiri buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Swift gitu. Intinya dia tuh pengen nge-initialize aplikasinya, terus ngasih tahu ke OS terutama ya, ke Android atau iOS. Aplikasi ini udah disupport Firebase gitu. Jadi misalnya kita mau pakai fitur-fitur selanjutnya udah siap nih karena udah diinisialisasi. Gitu kurang lebih. Sekarang ntar satu lagi yang Firebase Analytics belum kita jalanin. Oke, Firebase Analytics ini berguna, ini apa nih ya, si yang mau bakal saya copy ini, si
page route transition. Jadi namanya aplikasi Flutter itu kan biasanya bukan aplikasi Flutter aja sih, aplikasi mobile biasanya banyak screen ya. Kayak e-commerce kan banyak screen tuh. Dari screen 1 kita pindah ke screen 2, screen 3, screen 4. Nah, tujuannya si kita ngopi si page route transition ini adalah biar tiap kali orang pergi dari page 1 ke page 2 itu di-track sama Firebase-nya semua. Tujuannya apa? Nanti itu kita bisa dapat insight dari Firebase bahwa, oh bro, si page yang nomor 2 ini jauh lebih laku daripada page nomor 3 atau nomor 4 kayak gitu. Biar kita bisa dapat insight-insight, oh berarti mungkin page yang ini kurang bagus atau page yang ini kayaknya tampilannya orang-orang nggak suka, warnanya terlalu gimana, kayak gitulah sebenarnya. Oke, kita ikutin aja sarannya dia dengan navigator observer yang dimasukin ke material app. Ini nggak saya jelasin terlalu detail karena cukup banyak ininya ya yang mau didemoin. Biar sempet. Oke, sekarang coba kita jalanin ya. 2 ini dulu aja. Biar nggak terlalu banyak. Sambil nunggu build, kita coba lihat-lihat dulu si konsolnya. Nah, ini kan tadi kayak yang udah saya bilang ada Firestore, kayak backend sederhana, terus ada machine learning juga, machine learning tapi nggak saya pakai sih. Terus ada Crashlytics tadi tuh buat tahu bagian mana yang lagi error, bagian mana yang lagi bikin crash misalnya, terus usernya user siapa kayak gitu, jadi kita bisa track terus. Terus buat analytics ada ini dashboardnya juga yang langsung connect ke Google Analytics. Ini udah connect belum? Ini udah jalan nih kayaknya. Oh sorry, ada satu ini yang kurang, makanya nggak bisa jalan. Buat jalanin Firebase ini sebenarnya ini dari Flutter-nya sih. Dari Flutter-nya itu best practice-nya adalah sebelum ngejalanin main, kita jalanin dulu ini nih yang dia suruh. Widget Flutter binding dot ensure initialize. Maksudnya apa? Flutter kan kalau kalian tahu itu ada engine-nya yang jalan di bawahnya dia gitu kan. Makanya dia bisa jalan di Android sama iOS dengan satu bahasa doang gitu kan karena ada engine-nya itu. Nah, si line ini, baris ini widgets Flutter binding ensure initialize adalah kita mastiin bahwa sebelum yang bawahnya dijalanin itu Flutter-nya udah siap gitu. Jadi Flutter-nya udah tinggal ngejalanin apa nih yang mau kita jalanin misalnya. Oh, jalanin aplikasi, misalkan aplikasi kita kan aplikasi gini doang ya, counter doang. Itu Flutter-nya udah disiapin dulu. Ini jalan misalnya ini butuh waktu 2 detik tergantung HP masing-masing gitu. Nah, setelah 2 detik yang bawah baru dijalanin gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kayak tadi misalnya Firebase-nya dijalan ini kita nggak pakai line ini, misalnya tadi kita komen. Terus Firebase-nya dijalanin duluan. Firebase ini jalan sebelum Flutter-nya siap. Dan tadi kayak tadi yang tadi kita lihat tuh Firebase-nya tuh istilahnya ngoceh lah, marah lah. Flutter-nya belum siap kok gue udah mulai dijalanin kayak gitu. Kurang lebih gitu. Nah, terus tadi kan kita udah masukin tuh Firebase core buat dasarnya sama analytics. Nah, sekarang kan saya udah masuk nih di aplikasi ini. Datanya saya itu masuk nih di sini, teman-teman. Di Firebase Analytics-nya itu ada satu user nih sekarang. Satu user itu siapa ya? Saya sekarang ini. Nah, nanti di sini ini ada 20 ada kayak diskrepansi itu apa ya? Jeda lah, ada jeda waktu dari data. Misalnya saya pindah-pindah halaman di sini sampai pindah-pindah halaman di sini sampai datanya muncul di dashboard kita itu sekitar 24 jam. Gitu. Jadi misalnya ntar saya pindah, misalnya saya bikin kalau diklik ini halamannya pindah gitu ya misalkan. Itu nanti di sini bakal muncul tuh. Berarti si user Angga itu ada di halaman 1, halaman home misalnya. Itu selama berapa menit. Terus di home 2 misalnya berapa menit. Halaman login berapa menit. Nah, di sini semua bisa ketahuan teman-teman. Seberapa di sini karena aplikasinya baru ya. Tadi kan baru kita bikin tuh projectnya. Jadi belum gitu banyak datanya sebenarnya. Cuma kalau udah makin banyak user yang pakai aplikasi kita, terus kita udah upload lebih dari 24 jam, berhari-hari, berminggu-minggu misalnya. Kita bisa tahu nih, misalnya yang pakai aplikasi kita dari negara mana aja sih, gitu. Misalnya sekarang ya cuma Indonesia doang kan.
Indonesia ini belum masuk datanya nih. Indonesia 1 misalnya. Terus nanti misalnya Rusia 12 misalnya kayak gitu. Terus ada juga, ini sebenarnya banyak marketing sih, jadi saya nggak bakal jelasin terlalu dalam. Kayak retention itu misalnya aplikasi kita habis di-download, kan banyak juga orang yang habis download itu uninstall. Misalnya saya coba-coba aja nih aplikasi ini, enggak misalnya aplikasinya. Terus pas coba, ih kok gua nggak pakai, kayaknya buat apaan gitu kan. Terus uninstall. Nah, ketahuan nanti berapa tuh. Habis pakai uninstall. Berarti kan kita bisa cari tahu mungkin UI kita kurang bagus. Atau misalnya onboarding kita nih pas pertama kali buka aplikasi ada logo, misalnya logonya kurang cantik, kayak gitu-gitulah. Oke, jadi ini udah selesai. Kita tandain ya, biar enggak. Ini udah selesai. Selanjutnya kita mau masuk ke Cloud Firestore dulu deh. Atau Crashlytics dulu ya. Crashlytics dulu boleh deh. Ke Crashlytics. Crashlytics itu tadi sebuah fitur atau produk di Firebase yang bikin kita bisa tahu nih, misalnya user itu ngalamin error, itu errornya gara-gara apa, kayak gitu. Terus ada di line berapa, kayak gitulah misalnya. Misalnya kita mau jalanin si Crashlytics itu, kita cari di pub.dev, nama dependensinya Crashlytics aja langsung. Cari yang official, yang ini bukan official nih, bodong ini. Si Firebase Crashlytics. Terus kita stop dulu aplikasi kita. Terus kita masukin di dependensi kita, Firebase Crashlytics. Terus coba kita lihat dokumentasinya. Coba saya trace aja biar kita ikutin stepnya satu-satu. Installationnya kita masukin ini. Terus di Android kita perlu tambahin ini. Nah, yang kayak gini-gini sebenarnya jangan dihafal teman-teman. Karena apa? Tiap kali ada perubahan dari mereka, ingatan kita juga nggak kepake lagi gitu. Jadi kalau bisa pinter-pinter baca si dokumentasi ininya aja nih. Makanya itu perlu banget bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris semua nih. Apply plugin di app build.gradle. Build.gradle. Di sini tambahin Firebase Crashlytics. Terus udah selesai. Harusnya pas kita jalanin Crashlytics-nya udah otomatis jalan. Bentar, apa di sini harus kita manggil sesuatu juga ya? Kayaknya enggak sih. Oh ya betul nih ada. Kita ikutin di sini ya. Copy code-nya dari si dokumentasinya dia. Run app, my app. Oke. Kita ganti, ikutin dia. Nah, maksud dari kode ini apa sih? Maksud dari kode ini adalah tadi kan kita cuma ngejalanin run app doang di atas gini ya. Yang ini saya komen misalnya. Nah, kalau kita ngejalanin run zone guarded ini, maksudnya kita ngejalanin aplikasi kita, terus kita ada dapat callback nih ketika si Dart-nya atau Flutter-nya ini ngalamin error. Misalnya kita salah coding lah atau gimana, error kan macam-macam ya. Itu kita bisa langsung nge-record errornya di si dashboard-nya sini, nanti bakal kelihatan nih di sini. Kayak gitu. Sekarang coba kita contohin errornya itu di sini coba ya. Kita bikin kode misalnya foo, terus di sini throw exception. Terus kita panggil lah di app ini. Misalnya kita panggil foo misalnya. Ini kalau nggak jangan di sini deh, saya takutnya nggak panggil nanti. Coba di build-nya aja. Kita panggil foo. Nah, ini kan nanti harusnya bakal ngeluarin error kan, karena ini memang kita sengajain ini mah. Kita taruh errornya langsung di ketika aplikasinya dijalanin, kita langsung panggil method yang ngeluarin exception kayak gitu. Coba kita jalanin di main.dart-nya. Harusnya di sini langsung masuk. Saya belum pernah pakai buat di Flutter-nya sih, karena Firebase ini biasanya buat error reporting di
file masing-masing platform. Contohnya di Kotlin-nya, misalnya di sini nih, atau di Java-nya, misalnya di sini nih. Saya belum pernah pakai di Dart. Coba kita lihat. Apakah ikut ke record atau enggak? Sambil kita nunggu, ada ini kayaknya ada cepat. Ada pilihan lain buat nge-lock crash kayak gini itu yang cukup umum di Flutter itu Sentry. Sama persis kok ininya. Apa namanya tujuannya nggak ada bedanya. Si Sentry ini dia bisa nge-trace error misalnya nih ini nih. Nge-trace errornya tuh ada di file apa.dart misalnya. Terus kalau di sini ntar bakal ketahuan juga nih. Errornya di mana? Coba kita lihat ya. Semoga masuk. Nah, ini kan masuk nih exception. Yang tadi kita taruh kan? Taruh exception. Coba kita lihat di sini semoga masuk. Belum masuk. Bentar. Tadi butuh waktu ya buat masuk. Oke, saya coba sekali lagi. Coba bukan jalanin di sininya. Saya nggak pede juga sih jalanin di Dartnya. Setahu saya tuh dia ngejalaninnya di si file Java atau Kotlin-nya. Cuma tapi bisa juga ini datanya telat aja masuknya. Coba kita jalanin di sini ya, di kode si Java-nya ini. Misalnya kita bikin sebuah fungsi nih. Fungsinya itu misalnya public static void foo. Terus kita throw exception. Terus di sini kita panggil foo misalnya. Semoga masuk. Kalau nggak masuk berarti kalau nggak masuk 2 kali kayaknya ntar kita skip aja deh. Takutnya terlalu lama di sini. Jadi intinya gitu sih teman-teman. Si Firebase Crashlytics ini tiap kali kita ada error, contohnya tadi si main.dart tadi kan saya bikin fungsi foo tuh di line berapa, nama filenya apa, terus errornya apa. Tadi kan contohnya errornya exception biasa. Bisa jadi kan macam-macam namanya exception ya. Ada null pointer exception, illegal state exception kayak gitu-gitu kan. Itu ketahuan dari line mana, terus dari file mana, usernya user berapa, kayak gitu-gitu. Ini kayak nggak masuk deh. Iya, nggak masuk kayaknya. Udah kita skip aja dulu. Intinya gitu sih sebenarnya Crashlytics. Regardless dia masuk atau nggak di sininya ya. Saya hapus dulu takutnya malah jadi error nanti nih. Oh ini tadi nggak bakal bisa dong di sini. Pantas nggak error sebentar teman-teman. Penasaran saya. On create coba kita panggil ya. Bisa nggak nih? Coba. Sebentar. Oke, sambil kita nunggu itu jalan, siapa tahu masuk. Kita lanjut ke si produk selanjutnya yaitu Firestore. Nah, Firestore ini tujuannya adalah tadi kan kayak saya bilang simple database sebenarnya. Misalnya kita daripada bikin database dari awal, backend dari awal, itu lebih baik kita pakai si Firestore ini. Kalau misalnya emang use case kita data yang mau kita simpan simple. Contohnya ya, ini saya mau bikin sistem simple misalnya. Ini masuk nggak? Oh, dia compile error, ya udahlah skip aja, terlalu lama di situ. Yang penting masuklah ininya, poinnya. Lanjut ke Firestore, kita buat inisialisasi Firestore, kita tinggal buka produknya Firestore, habis itu kita create database, start in production mode, terus pilih lokasinya di mana. Saran saya sih di Southeast Asia ya, paling bawah nih Singapura ini, biar paket data usernya nggak habis kalau ngambil dari Amerika ke beratan gitu, takut jadi lemot. Terus kita juga perlu import si library untuk Firestore-nya ini sendiri.
Nah, namanya itu kita cari aja di sini ya, Firestore. Firestore ini nanti kita bisa import, taruh di sini. Bikin nggak? Nah, kita di sini bisa bikin collection gini, teman-teman. Collection ini nanti bisa kita kasih nama, misalnya namanya users. Terus dokumennya ID-nya bebas kan, misalnya ID usernya gitu kan, atau mau dibikin suka-suka kalian juga boleh, misalnya 0001, 002 gitu boleh juga. Terus misalnya kita kasih kolomnya atau fieldnya, misalnya name-nya misalnya Angga, terus fontnya, nomor teleponnya misalnya 1111 misalnya. Ntar kebuat nih, ini kan simple banget sebenarnya kan, dengan mungkin effort yang jauh lebih banyak, misalnya kita perlu bikin backend sendiri, itu bisa jauh lebih lama daripada ini cuma klik beres gitu. Di sini kita bisa nih bikin lagi, misalnya tambah user satu lagi dengan kolom yang sama, namanya Onggo misalnya. Fontnya misalnya 2222 gitu. Nah ini nanti ini kayaknya nggak gitu sempat nih, jadi saya coba skip aja ya. Nanti btw ada di sini nih contohnya yang udah jadi, ini kan kita bikin dari awal. Ada contohnya yang udah jadi, kalian bisa lihat. Itu kita bakal bisa ngelihat si apa namanya, data ini dari aplikasi Flutter kita. Contohnya kita mau ngelis user, guru misalnya, atau inventory barang-barang. Jadi daripada kita bikin backend dari awal, itu dari Firestore ini kita tinggal namain aja dokumen di sini gitu. Dokumen apa misalnya inventory, tambahin aja berarti collectionnya inventory, list of inventory misalnya kan. Ini seakan-akan kayak table gitu, tapi kita cuma tinggal klik doang karena dia nggak perlu ada SQL segala macam. Gitu. Untuk Firestore saya skip dulu aja deh, kayaknya ini cukup makan waktu. Kita lanjut ke FCM selanjutnya, yang sempat aja dulu deh. FCM. FCM itu jadi simpelnya kan cuma notifikasi sebenarnya. Jadi misal kalian sering terima notifikasi dari e-commerce misalnya atau apapun itu, Firebase messaging, e-commerce atau apapun itu, kalian tuh sebenarnya rata-rata mereka itu pakainya si Firebase ini, FCM, buat ngirim notifikasinya gitu. Nah, cara pakainya gimana? Ini juga cukup penting. Pertama kita import dulu filenya kan, dependensinya. Terus kalau udah import, kita coba lihat dokumentasinya nih. Apa aja step-step selanjutnya, sehingga saya sih cuma dikit sih. Oke, oh ada Android integration. Oh enggak, ini buat Flutter yang versi lama. Karena kita pakai Flutter versi lebih dari ini, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Udah, gitu doang sebenarnya. Sudah selesai habis import ini. Karena tadi kita udah integrasi Firebase di awalnya ya, Firebase Core tadi itu, tinggal ngejalanin. Nah habis ini saya mau kasih lihat coba ke kalian itu contoh kita ngirim notifikasi dari si dashboardnya Firebase ini. Ini kita bisa lihat di console.firebase.google.com. Terus ada engage cloud messaging. Ntar tunggu jalan dulu. Nah, ketika udah jalan, ntar ya. Ketika udah jalan, coba kita perhatiin sih. Aduh, ini saya ini lagi mandek. Aduh, nggak dapet atasnya ya. Oke, coba gini lah, masih kelihatan kayaknya. Coba kita bisa ngirim notifikasi langsung dari si Firebase dashboard ini. Contohnya kita mau ngirim notifikasinya A. Terus notifikasinya BBBB misalnya. Terus next, kita bisa definisi ini. Kayak kita mau ngirim ke user yang mana aja. Misalnya kita punya lebih dari satu aplikasi. Misalnya ini ada aplikasi A, aplikasi B gitu. Kita bisa pilih ke aplikasi yang mana. Terus kapan, misalnya mau besok, jam berapa itu bisa. Ini kayak saya karena demo ya sekarang aja. Terus ini bisa dianalisis juga, misalnya seberapa banyak user yang buka notifikasinya. Terus seberapa banyak user yang kayak cuma dismiss gitu-gitu, bisa ketahuan yang kayak apa sih notifikasi itu di swipe gitu, itu kelihatan juga.
gitu. Misalnya first open, jadi orang yang ngebuka gitu misalnya. Terus ini kita bisa juga ngirim notification field, misalnya kayak suaranya mau kayak gimana gitu-gitu lah ya. Enable review, publish misalnya, semoga kekirim ya. Emulator saya kayaknya rada crash ini, tapi semoga kekirim. Kayaknya ini mandek deh emulatornya. Ntar semoga kalau ini nih sebenarnya masuk nih. Kita bisa lihat di sini, cuma emulator saya mandek. Saya sambil restart, kita sambil jelasin satu lagi deh ya, biar bersingkat waktu. Abis ini kita coba lagi nih si notifikasinya itu. Coba saya restart dulu. Sorry ya teman-teman, ginilah kalau live coding, banyak kesalahan teknis. Ntar sambil kita nunggu dia jalan, kita coba jelasin yang sempat kayaknya mendingan A/B testing dulu atau remote config dulu ya. A/B testing aja deh ya, coba. Remote config habis ini deh mungkin kayaknya bisa. Jadi A/B testing. Nah, A/B testing ini gimana? Saya mau contohinnya itu dengan notifikasi. Tadi kan saya jelasinnya itu A/B testing contohnya dengan apa tadi namanya? Si fitur ya, fitur Instagram. Misalnya fitur Instagram itu ada yang mau aktif buat semua user atau cuma tadi misalnya cuma buat 100.000 user, terus 50.000 user dikirim filter anjing, 50.000 lagi kucing misalnya, filter kucing gitu kan. Nah, ini saya mau contohinnya dengan notifikasi. Nah, kenapa sih kita perlu notifikasi ini buat si di A/B testing? Kalau ini mungkin yang mungkin relate orang marketing ya. Orang marketing itu kan biasanya kerjanya bikin kayak orang itu gimana caranya pakai aplikasi lu terus-terusan gitu kan. Tiap hari dibuka gitulah istilahnya. Nah, si orang marketing ini misalnya kalian suka pakai e-commerce terus dapat notifikasi apa namanya? Notifikasi suruh belanja segala macam itu biasanya mereka bisa nggak jarang suruh pakai si A/B testing ini. Nah, A/B testing ini tujuannya apa? Jadi mereka bisa ngelihat notifikasi mana dengan kata-kata apa. Itu kan marketing banget tuh ya, dengan kata-kata apa. Misalnya yang satu pakai katanya itu gua, satunya lagi kalau enggak lu misalnya. Namanya misalnya aplikasi gaul gitu ya. Satu lagi lu, satu lagi pakainya bukan saya, Anda misalnya. Nah, misalnya orang marketing pengen ngelihat nih mana nih yang lebih sering dibuka, lu atau Anda kayak gitu. Simple kayak gitu sebenarnya bisa di A/B testing. Coba ini kita bikin A/B testing ya. Terus ini nih tadi kita bisa ngelihat mau berapa persen dari user yang kena si A/B testing ini. Misalnya 100% atau cuma setengahnya kayak gitu. Karena ini user saya doang ya 100% aja gitu kan. Terus misalnya ini ada si notifikasi tadi ada varian A. Varian A itu maksudnya kayak kan tadi kita bagi 2 jenis tuh, misalnya anjing sama kucing. Misalnya ini kucing, satu lagi anjing misalnya. Jadi ngumpat kayaknya nih. Halo gitu deh. Gimana ya? Makanan. Gitu. Enak. Makanan kucing, makanan anjing gitu. Terus next. Terus ini ada apa namanya di marketing lagi lah. Kayak berapa kali user ini buka aplikasinya lagi gitu-gitu. Ini nggak bakal saya jelasin. Terlalu marketing, saya bukan orang marketing. Udah, saya bikin si campaign-nya namanya ya. Campaign-nya tadi, terus saya bisa langsung start eksperimen. Semoga bisa kekirim ya. Tadi nggak kekirim. Tuh. Sambil kita coba tadi si apa namanya tadi? Sebentar. Cloud messaging tadi juga belum kekirim ya. Jangan-jangan ada yang skip nih saya. Kayaknya udah sih. Si cloud messaging ini. Kemarin saya coba sih berhasil. Saya coba pakai project saya satu lagi aja lah ya. Yang udah saya siapin sebelumnya. Nggak tahu nih kenapa nggak jalan yang ini. Sorry. Saya coba jalanin satu lagi, terus kita buka konsolnya.
di sini. Terus kita coba kirim notifikasi ya, teman-teman. Tadi kan belum sempat tuh. Kirim notifikasi, belum terbukti. Nah, ini udah jalan nih. Ini sama sebenarnya tujuannya tadi saya mau bikin kayak gini, cuma karena waktu terbatas saya langsung aja. Ini saya coba kirim notifikasi ya. CCCC misalnya, CCCCC. Terus next. Terus coba review, publish. Semoga masuk. Tadi sih masuk, cuma namanya live coding kadang-kadang suka tidak masuk. Dan tidak masuk. Beneran tidak masuk. Ya, keberuntungan sedang tidak berpihak kepada saya. Kita lanjut saja. Di A/B testing ini udah saya jelasin, FCM juga udah jelasin, kurang lebih kayaknya ada kesalahan teknis aja sih, mungkin di codingnya ada yang salah-salah dikit. Terus terakhir remote config. Nah, remote config ini juga mau saya jelasin dikit nih. Remote config ini saya mau coba jelasinnya ini dengan cara, ini kan saya punya button nih sekarang di kanan bawah, ini sedikit lagi aja, kelewatan dikit nih. Di kanan bawah, nah di kanan bawah ini si buttonnya ini sebenarnya bisa kadang dimatiin, kadang dinyalain. Maksudnya kadang ada, kadang enggak. Contohnya kan ini kita bisa ibaratin dengan fiturnya Instagram sebenarnya kan. Fiturnya Instagram kadang ada yang diaktifin, kadang ada yang kita nggak bisa akses gitu. Nah sama, kita juga bisa nih ngelakuin itu dengan si remote config. Contohnya saya punya button ini, misalnya sekarang saya pengen tunjukin. Tapi misalnya saya berubah pikiran, oh kayaknya jangan ditunjukin dulu buat sekarang. Orang kok malah jadi sering pakai button itu daripada fitur utamanya gitu misalnya. Terus pas saya update, itu bentar. Ini notifikasinya baru sampai tuh. Yang tadi. Ini contohnya yang tadi teman-teman. Ini kayak internet saya deh. Either internet saya atau emulator saya nih yang ngerjain. Nah ini itu, oh ini belum dipublish nih, sorry. Tadi pas kita udah ubah value-nya, terus kita publish, nanti dia nggak lama bakal hilang buttonnya nih di kanan bawah. Nah begitu juga dengan fitur-fitur kalian gitu. Jadi fitur kalian tuh bisa diatur, kadang mau dinyalain, kadang mau nggak dinyalain kayak gitu. Nah itu semua dengan remote config ini. Jadi kalian nggak perlu update aplikasi, tapi semuanya tuh udah langsung ada di situ perubahannya gitu. Semua user bisa dapat gitu. Nah ada pros and cons ini tambah sedikit lagi ya teman-teman di SC. Pertama prosnya dari atau kelebihannya dari Firebase adalah cepat banget nih implementasinya kan. Tadi saya berapa menit udah bisa tuh notifikasi, remote config, terus Crashlytics tadi walaupun ada kesalahan teknis, terus analytics dengan berapa menit aja udah jadi kayak gitu. Mungkin kalau kita bikin sendiri bisa berjam-jam, berhari-hari gitu. Jadi itu bisa nekan banget development cost. Biayanya development itu bisa rendah lah. Terus kita nggak perlu belajar terlalu banyak dan gampang di scale-nya. Maksudnya scale itu misalnya user kita sekarang cuma 10 mungkin nggak berasa. Cuma ntar kalau user kita udah 1 juta, pakai Firebase ini, Firebase tuh udah pintar. Kalau usernya 1 juta, berarti dia servernya, load-nya bakal dinaikin, memorinya bakal dinaikin kayak gitu-gitu. Nah kalau kita bikin sendiri, kita harus repot tuh kayak gitu-gitu. Nah cuma permasalahannya adalah mahal biasanya. Tergantung use case-nya sebenarnya. Cuma kalian harus lihat-lihat kira-kira harganya nih gimana di kalian. Karena biasanya dia itu misalnya notifikasi nih. Harganya itu bisa jadi per ngirim. Jadi 1 kali ngirim misalnya 10 perak tuh. Nanti berarti kalian harus lihat-lihat kalau misalnya harganya kayaknya mahal banget di gua, mungkin kalian harus cari opsi lain gitu. Atau tadi bisa juga misalnya fitur atau use case yang pengen kita pakai itu nggak ada di Firebase ini, kita kan harus susah nih kustomisasinya gimana karena kita udah tergantung banget sama Firebase kan. Itu bisa jadi masalah juga. Terus siapa nih yang harus pakai Firebase? Ini saya coba jabarin 3 aja ya yang saya kepikiran. Yang pertama mungkin startup baru. Biasanya yang butuh waktu cepat buat gue pengen secepat-cepatnya launching nih. Karena gue mau bikin soft launching misalnya atau hard launching sama VC gitu kan. Habis ada pendanaan pengen langsung launching kan butuh cepat. Nah ini pas banget menurut saya. Terus
orang yang mau belajar, kayak misalnya anak-anak kampus itu pas banget. Terus selanjutnya bisa juga, project atau competition gigs. Jadi orang-orang yang suka kompetisi, itu kan kalau kompetisi biasanya habis bikin terus, nggak dipakai ya, habis ada kompetisi lagi baru bikin lagi kayak gitu kan. Itu kan kalau bikinnya yang repot-repot sayang waktu kalian gitu kan, entar juga kayak gitu dipakai sayang, mendingan pakai ini aja. Terus selanjutnya kemana itu, coba pelajarin tadi kan banyak tuh project-project, produk-produk yang belum sempat saya jelasin, itu kalian coba bisa pelajari juga. Terus, coba pelajarin, apa nih kalian yang udah saya kerjain tadi, ada link GitHub-nya, coba kalian implementasi sendiri, kalian explore, kalian bisa main-main lah sama project-nya itu. Itu aja dari saya, terima kasih banyak kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mantep banget nih Mas Angga materi kali ini nih. Padet tapi gimana gitu, kita jadi udah tahu lah seenggaknya beberapa produk dari Firebase yang mungkin bisa kita terapi nanti di project kita atau mungkin teman-teman yang udah punya startup gitu. Betul. Oke, kali ini kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Untuk sesi tanya jawab kali ini, teman-teman bisa nanya masalah Firebase atau tentang apapun itu, terutama tentang Firebase ini, itu di kolom komentar. Teman-teman bisa tanyain apa yang pengen ditanyain di kolom komentar. Nanti saya bakal bacain pertanyaan dari teman-teman. Nah, sembari menunggu pertanyaannya muncul, nah acara kali ini tuh sebenarnya bekerja sama nih dari beberapa DSC komunitas nih. Jadi nggak cuma dari DSC-NF aja, tapi ada beberapa DSC lainnya, yaitu ada DSC Gunadarma, Win Bandung, dan Widya Tama. Dan juga ada community partner juga nih, yaitu dari Gates ID, GDG Cloud Bandung, dan juga GDG Depot. Nah, oke teman-teman, ada yang mau nanya gak nih? Kalau bingung nanya tentang Firebase bisa juga teman-teman tentang Flutter mungkin atau mobile development, boleh. Sayang banget nih kalau misalnya nggak nanya, soalnya kan belum tentu di lain acara Mas Angga buat yang jadi speakernya juga gitu. Nih Mas, ada pertanyaan nih muncul saat ini. Menurut Masnya state management apa yang lebih baik? Nah, dia direct message jadinya mungkin nggak ketahuan di Mas chat kan. Iya, oke. Dari Rifan Alban. Oke, makasih Mas Rifan Alban atas pertanyaannya. Ini mungkin yang belum umum ya tentang pertanyaannya direct message itu apa. Direct message itu, kok direct message? State management. State management itu apa? State management itu jadi, kan ketika kita punya kode, kita bikin aplikasi, biasanya kodenya itu banyak banget. Mungkin aplikasi umum itu kodenya bisa sampai seenggaknya 100.000 gitu biasalah, 100.000 baris kode gitu kan, itu banyak banget. Nah, state management itu sebenarnya sebuah teknik gimana kita bikin kode itu yang banyak, kan pasti harus ada manajemennya tuh, biar orang lain mudah mengerti. Misalnya kita keluar dari misalnya itu kerjaan kantor, ketika kita keluar dari kantor, orang lain bisa lebih mudah mengertinya. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya state management. Kalau saran saya buat Flutter itu, kayak state management yang cukup mudah dipelajari buat sekarang-sekarang ini, provider sih kayaknya. Karena provider itu relatif mudah dimengerti, terus kalau kalian, belum ada basic, biasanya kan kalau baru belajar misalnya saya juga dulu baru belajar, ya udah disikat aja semuanya kan jadi satu file, misalnya satu file panjang banget beredet gitu kan. Itu, takutnya kaget kalau ketemu teknik state management yang lain karena biasanya tuh state management cukup kompleks. Karena biasanya dipakai yang emang udah di perusahaan besar kayak, e-commerce, terus startup transportasi, travel kayak gitu-gitu yang udah orangnya tuh, udah advance lah, udah pintar-pintar gitu. Mungkin yang ngoding juga udah berpuluh-puluh orang kayak gitu kan, gitu sih. Mungkin coba kalau yang mau belajar bisa belajar provider.
Oke, thank you Mas atas jawabannya. Oh, ada pertanyaan kedua nih dari Windy Alfrida Pramesti. Nah, dia mau nanya nih, katanya untuk Firebase itu sendiri kan ada fungsi lain, yaitu real-time database nih. Nah, kira-kira bisa menggantikan platform lain nggak? Seperti MySQL nggak, Kak? Dan plus minusnya itu apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kalau si Firebase itu, ini maksudnya Mbaknya ini tadi yang Cloud Firestore ya, atau real time database, cuma beda nama aja lah, beda teknik aja. Sebenarnya sama tuh. Jadi itu sebenarnya tujuannya gimana kita bisa gantiin orang yang harusnya nulis atau bikin kode buat backend kita, itu kita ganti dengan tadi tuh teknik yang saya bilang, cuma klik klik klik, bikin users, terus bikin nama, nomor telepon, kayak itu kan cepet banget sebenarnya, nggak perlu backend sebenarnya kan. Nah, cuma tentu ada beberapa kekurangan-kekurangannya dibanding dengan menggunakan MySQL misalnya. Kalau MySQL itu kan kalian harus bikin tadi tuh kayak yang saya bilang, ngoding misalnya pakai golangnya, terus deploy ke server, terus di server install MySQL-nya, bikin struktur tabelnya, kayak gitu kan panjang sebenarnya step-nya. Sedangkan tadi tinggal klik jadi sebenarnya kan. Kekurangannya kalau menurut saya di Firestore atau real-time database tadi adalah yang pertama harga. Jadi biasanya harganya itu kalau server kita bayar itu mungkin kalau yang belum awam per bandwidth yang kita pakai. Per bandwidth biasanya itu seingat saya misalnya 100 giga per bulan itu $5 misalnya. Nah, itu kita mau pakai apapun si servernya, mau pakai buat bikin chatbot, buat nggak diapa-apain pun, itu bayarnya sama segitu gitu. Sedangkan si Firebase ini dia bayarnya itu per tiap kali ada orang yang ngebaca data. Jadi misalnya satu kali orang ngebaca data 10 perak atau 50 perak. Terus ada yang ngebaca data lagi 50 perak lagi kayak gitu. Nah, kebayangan di sini misalnya user kita sedikit sih nggak masalah, bayarnya kan masih murah gitu kan. Kalau user cuma 100 paling bayarnya 50 kali 100 berapa? 5.000 gitu kan. Tapi coba kalau user kita misalnya 10 juta, 100 juta. Nah, ini dari segi cost udah nggak masuk sebenarnya. Ini sebenarnya rada abstrak tapi kalau di dunia kerja bakal ketemu nih yang kayak gini-gini. Ketika user kita udah banyak, pakai Firebase kayak gini-gini sebenarnya udah sangat nggak masuk di hitungan gitu. Selanjutnya selain dari segi biaya, juga ini kan sebenarnya fleksibel kan. Maksudnya kita nggak perlu bikin struktur SQL segala macam. Kalau misalnya kalian di kampus basis data gitu kan harus bikin struktur SQL segala macam. Kalau ini kan kita cuma klik 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 beres gitu kan sebenarnya. Nah, itu kekurangannya adalah kadang orang tuh kalau nggak dibikin struktur datanya gitu, jadi nggak ada patokan istilahnya lah. Dia mau nambah, mau ngurangin sesuka dia apapun, bebas orang tinggal klik 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 beres kayak gitu kan. Itu sih mungkin 2 kekurangan yang menurut saya cukup fatal lah dari Firebase dibandingkan sama MySQL. Cuma nggak mesti si Firebase ini lebih jelek daripada MySQL, nggak, menurut saya tergantung penggunaannya aja. Gitu ya Mas. Nah nih, sekarang nih ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Budiman. Nah, kalau mau buat chat application yang dibuat Flutter, berarti cocok ya pakai Firebase Message atau ada yang lainnya? Oke, terima kasih banyak Mas Budiman Rashid atas pertanyaannya ya. Ini sekalian saya ini dikit deh ya. Saya contohin dikit. Iya, Mas. Jadi menurut saya itu sangat cocok pakai Firebase. Ini saya mau sambil share dikit lagi ya buat si Firestore tadi yang belum sempat saya jelasin. Jadi ntar saya sambil share screen. Jadi si Firestore tadi kan saya pakainya cuma buat bikin kayak users gitu doang kan. List user atau misalnya kalau misalnya bikin aplikasi buat sekolah ya kayak murid misalnya gitu kan atau guru atau OB gitu misalnya. Nah, sebenarnya ini bisa juga disimpan buat nyimpen chat. Gimana? Misalnya gini nih. Ini misalnya nama collectionnya chats. Terus misalnya kita bisa bikin message. Message-nya halo Angga gitu misalnya.
Terus user ID-nya. User ID-nya berapa misalnya. Nah, ini sebenarnya bisa juga buat jadi chatbot. Nanti kita bisa kayak ini buat chat biasa sih. Mungkin kalau chatbot tuh kayak chat terus one sec ya. Misalnya message-nya apa, terus answer-nya apa, jawabannya kayak gitu ya. Terus kita bisa bikin answer-nya misalnya lebih dari satu. Answer lebih dari satu gini aja sih. Array misalnya nih. Answer-nya A, answer-nya B. Kayak gitu kan sebenarnya chatbot kan. Kayak kita nyambungin pertanyaan. Terus kalau pertanyaannya ini jawabannya kira-kira ada A, B, C, D kayak gitu kan. Terus mereka dikasih pertanyaan lagi selanjutnya. Nah, sebenarnya bisa juga nih pakai si Firestore tadi. Firestore tadi ini saya mau contohin kalau saya itu pakai buat ngasih unjuk user. Contohnya ini user tadi. Nah, user tadi misalnya namanya ada Onggo, ada namanya Anggi misalnya, ada terus ada nomor teleponnya. Nah, sebenarnya nggak beda jauh prinsipnya sama si Firebase. Prinsip dasarnya lah, seenggaknya sama sebenarnya. Sama si chatbot, sorry kok sama Firebase. Sama si chatbot. Prinsip dasarnya sama. Ini kan misalnya ini contoh yang udah jadi ya. Nanti kalian bisa ngeliat di link yang tadi udah saya kirim tuh. Contohnya kan dia ngambil nih data dari sini. Misalnya users, terus ada yang namanya Onggo misalnya. Terus misalnya namanya di sini diganti Onggo 12. Update di sini bakal berubah Onggo 12 kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kan chatbot itu kan kayak gitu juga kan. Kita ngirim chat, misalnya saya ngirim chat nih pertama ke botnya A, terus habis A botnya jawab apa. Nah, itu sama aja kayak gini. Si chat misalnya pertama chatnya dari saya nih, saya dari HP dari emulator ini nulis ke sini halo bot misalnya. Terus botnya jawab, bikin dokumen lagi, message-nya halo Angga misalnya kayak gitu. Sebenarnya kan sama. Nanti di sini bakal otomatis ke-update. Kayak gitu sih sebenarnya kalau semoga kebayang ya penggunaan chatbot melalui si Firebase. Kurang lebih dengan menggunakan si Firestore itu sih sebenarnya. Cara yang paling simpelnya. Tentu ada cara lain yang mungkin lebih rada kompleks, tapi itu cara yang paling simpel kayak gitu sebenarnya. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Doni. Mau tanya boleh Mas, ini kalau Flutter harus sama database Firebase kah? Atau bisa menggunakan database yang lain? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Doni. Iya, jadi Flutter itu bebas sebenarnya, sama seperti platform mobile app lain. Kita bisa pakai API kita sendiri, terus nanti API-nya bisa menggunakan MySQL misalnya atau Postgres, itu bisa. Cuma biasanya yang pakai Flutter ini yang emang nggak ada resource buat bikin backend-nya itu, karena bikin backend itu kan cukup makan waktu tuh. Struktur tabelnya, terus nanti si backend-nya itu harus di-deploy ke domain apa misalnya kan, misalnya api.angga.com misalnya, itu kan harus ada proses deploy-nya, terus beli domainnya segala macam kan banyak prosesnya. Nah, biasanya Firebase ini lebih ditunjukkan buat si orang yang nggak punya resource buat hal tersebut. Jadi mereka bikin backend-nya ya tinggal dengan yang tadi tuh cepat banget. Tinggal klik jadi. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi, yaitu dari Mas Raihan. Nah, dia nanya katanya tentang Cloud Firestore. Apakah database dalam bentuk SQL atau MongoDB bisa digunakan dalam Firestore ini? Atau file dalam bentuk SQL misalnya diimport ke Firestore itu sendiri. Nah, soalnya kan kalau ada developer yang udah biasa pakai skill gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Raihan Adam. Iya, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi kalau Firestore ini setahu saya sih nggak ada fitur buat importnya ya dari SQL ke sini. Makanya ini emang biasanya dipakai sama orang yang biasanya sih ini dipakai buat kalau di startup itu kan ada yang namanya kayak prototype atau prototype sih biasanya sih mungkin ya. Jadi sebelum kita beneran develop fiturnya, mungkin direktur kita, manajer kita pengen lihat kayak gimana sih fiturnya kelihatannya kayak gitu. Daripada kita udah ngoding dari awal, misalnya ntar tiba-tiba nggak dipakai kan sakit kan jadi kita kan. Mendingan kayak gini dicoba-coba dulu, cuma klik-klik doang, nanti emang actualnya bisa jadi langsung di SQL-nya kayak gitu. Gitu sih biasanya.
Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih dari yang ada nih. Nah, kalau untuk desain pattern yang biasa diterapkan di industri gimana ya Mas kira-kira? Atau struktur folder proyekannya Mas? Atau struktur folder proyekannya? Itu aja Oke, sih. ya. Terima kasih Mbak Sarah Yunanda. Pertanyaan yang bagus juga nih, masalah desain pattern. Kalau desain pattern sebenarnya kurang lebih mirip sama state management tadi sih sebenarnya kalau di Flutter. Biasanya yang lagi rame itu, yang paling sering dipakai adalah either provider atau blog. Mbak bisa cari di Google itu gimana cara pakainya. Terus masalah struktur folder, sebenarnya saran saya coba cari di GitHub Flutter Project Boilerplate misalnya, atau Flutter Boilerplate Project, terus cari yang star-nya paling tinggi tuh. Ini saya lihat salah satu yang star-nya itu 1200, ini banyak nih. Nah, di sini nanti dia biasanya udah ngasih struktur folder segala macam tuh udah jelas sama dia. Mbak bisa pakai, mungkin bisa ada yang mau diedit pun bisa, misalnya ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai, kan namanya selera ya. Selera kita kayak gimana, lebih seneng kayak gimana ngelihat foldernya. Itu bisa di copy-copy dari sini aja, dan itu sah banget. Karena emang orang yang bikin boilerplate project ini ya tujuannya buat itu. Buat orang kalau mau explore, mau ngeliat-ngeliat, mau bikin project baru kayak gitu, biar kita nggak usah bikin foldering dari awal lagi. Tapi langsung bisa lihat dari sini, dapat inspirasi gitulah istilahnya. Oke Mas, atas jawabannya. Berarti sebenarnya Firebase ini jarang ya untuk digunakan perusahaan-perusahaan yang emang modelnya startup gede gitu ya. Kalau emang dari cost juga kan emang Iya, cukup. terutama dari cost karena mahal banget sih Mas. Kebetulan tempat saya pernah ada pakai Firebase ini. Awal-awal tuh saya join cuma kayak 5.000 sampai 10.000 user, itu masih masih lumayan tuh. Masih ininya masih better lah, apa namanya, cost-nya. Karena kan kita banding-bandinginnya biasanya orang bisnis yang banding-bandingin atau udah level manajerial. Bandinginnya itu antara gua bayar Firebase misalnya per bulan 50 juta, sama gua spend gaji, buat uang buat gaji karyawan. Itu uang buat gaji karyawan itu misalnya dalam waktu 3 bulan buat mindahin dari Firestore ke backend kayak gitu kan. Nah, itu nanti ketika Firestore ini udah lebih mahal daripada uang gaji karyawan, biasanya perusahaan udah mulai pindah tuh. Gitu. Rule of thumb-nya gitu biasanya. Gitu ya. Oh nih, ada pertanyaan baru dari Hadian Rahmat. Halo Mas, mau tanya apakah Versor itu bentuknya udah jadi REST API? Oke, terima kasih Mas Hadian Rahmat atas pertanyaannya. Iya, jadi untuk Firestore itu bentuknya bukan REST API ya. Bentuknya itu seperti tadi tuh kayak yang saya kasih lihat, cuma key value gitu doang. Terus kita harus pakai si package atau library yang ada dari dia. Kita nggak bisa pakai REST API terus kayak API biasa aja gitu kan, kayak misalnya https api.firebase.com gitu, nggak. Itu sengaja Firebase tuh bikin package itu biar kita bener-bener tinggal pakai doang. Kalau pakai REST API kan kita harus perlu nulis kodenya lagi segala macam. Kalau ini udah bener-bener tinggal ikutin petunjuknya kayak tadi yang saya lakuin, terus pakai si misalnya datanya melalui library-nya itu udah selesai gitu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke teman-teman, kalau misalkan masih ada yang mau nanya lagi, masih diberikan waktu nih untuk bertanya, untuk apa deh, bertanya kembali. Soalnya ini masih ada kesempatan daripada nanti kita bingung nih di rumah, terus nyesel gitu. Baru aja dibilangin udah masuk nih. Iya. Mau nanya nih, untuk build APK buat APK yang berbandingan size Flutter sama React Native itu apa better Flutter ya? Gitu. Oke, terima kasih Mas Alfian atas pertanyaannya. Jadi saya belum ngelakuin benchmarking yang formal sebenarnya buat ini. Cuma saya pernah paling kecil itu bikin aplikasi Flutter, seingat saya 8 MB, 8 sampai 9 MB itu udah ada fitur tapi dikit banget lah. Terus buat React Native, seingat saya kurang lebih sama, mungkin beda berapa ratus KB. Jadi kayaknya kalau masalah ukuran sebenarnya harus dilihat case by case. Karena bisa jadi
kalau aplikasi yang Mas buat sama aplikasi yang saya buat tuh beda. Contohnya apa yang bisa bikin beda? Misalnya saya pakai tadi tuh library si Firebase kan itu ada library lagi, ada beberapa library. Terus saya pakai gambar kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa bikin ukurannya makin lama makin gede dan bisa jadi mungkin salah satu di antara Firebase di antara Flutter atau React Native ada yang lebih efisien nih, misalnya dalam kompres gambarnya misalnya atau kompres library-nya kayak gitu. Cuma sepengalaman saya sih sebenarnya ukurannya kurang lebih sama-sama aja kok, nggak beda jauh. Mungkin kalau udah aplikasi yang lengkap banget sekitar 20-an, 24, 19 MB sekitar segitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rifan Albani. Nah, izin bertanya Mas, Flutter Null Safety itu apa ya? Gitu. Oke, terima kasih Mas Rifan atas pertanyaannya. Ini jadi topiknya cukup panjang sebenarnya buat null safety. Coba saya jelasin singkat. Jadi mungkin kalau ada yang udah jadi programmer di sini udah umum banget sama yang namanya null pointer exception gitu. Kita sering banget lah temuin mau itu di Java, di Kotlin kayak gitu kan, di mana-mana hampir ada lah itu si null pointer exception. Maksudnya itu adalah kita coba akses fungsi ke sebuah objek yang objeknya itu null. Istilahnya kita mau nyuruh orang buat ke warung beli rokok, cuma orangnya nggak ada gitu. Apa yang mau disuruh kan? Nggak ada kan yang nggak ada yang bisa disuruh kan? Ya itu muncul yang namanya null pointer exception. Nah, si null safety itu sebenarnya adalah ketika ada kemungkinan yang namanya null, misalnya kita ngambil data dari API, ngambil data dari database SQL lokal misalnya, atau kemungkinan apapun itu yang ada kemungkinan nullnya. Bahkan kayak sedikit banget kemungkinannya, compilernya Flutter itu bakal tahu bahwa, "Bro, ini ada kemungkinan nol. Lo harusnya cek dulu sebelum bisa langsung pakai si fungsi ini." Tujuannya adalah biar si null pointer exception tadi yang saya bilang, itu nggak kejadian terlalu banyak gitu. Karena di faktanya di lapangan, kalau yang udah kerja itu banyak banget null pointer exception tuh di mana-mana. Mungkin gampang banget sebuah aplikasi tuh punya seenggaknya kayak 50 sampai 150 dalam sehari kayak gitu, itu gampang banget karena namanya kita manusia ya, ada aja yang kita mikirnya mah wah udah gua ngodingnya udah bagus banget gitu, udah gua tes, pas dilepas ke publik ada aja yang nol, gitu. Tujuannya buat itu sebenarnya. Nah, mungkin ini kalau saya baca di komunitas Facebook, terutama di Flutter Iya, Indonesia, sering boleh. banget tuh kayak ada masalah tuh pas dia mau update ke null pointer package yang tadinya mungkin sebelumnya belum update gitu kan. Flutter pertama kan masih orang belum ada nih null pointer ini. Betul, Nah, sekarang pas udah mulai Flutter 2 kan udah ada fitur ini nih. ada, betul. Dan menurut Mas itu tanggapan itu gimana tuh untuk kayak ngatasin masalah null pointer banyak banget kayak gini? Nah, jadi ketika misalnya kita pakai package itu baiknya best practice-nya adalah kita nggak langsung upgrade package itu ketika mereka ada update misalnya. Misalnya sebelumnya kita pakai 005, terus ada update 007 kita langsung pakai saat itu juga gitu. Best practice-nya adalah kita lihat dulu perubahannya apa yang dia taruh di update gitulah. Begitupun dengan Flutter-nya, misalnya kita update Flutter dari Flutter 1 ke Flutter 2, kita harus lihat perubahannya apa. Karena di dunia programming itu nggak sedikit yang namanya breaking change. Breaking change itu adalah misalnya sebelumnya di package itu nama fungsinya Angga misalnya. Terus di versi selanjutnya atau 2 versi setelahnya itu nama fungsinya berubah jadi Angga 2 misalnya. Terus kita nggak lihat perubahannya apa, main-main update aja gitu kan. Nah, otomatis si compilernya kan bingung. Fungsi Angga namanya nggak ada. Gitu lu manggil dari mana nih fungsi Angga kayak gitu kan. Nah, begitupun dengan si null safety. Kalian harus ngelihat di changelog-nya biasanya ada di list perubahannya. Kalau emang dia ada nulis null safety gitu, perubahan breaking change null safety, itu kalau bisa nanti aja update-nya. Kalau project kalian udah siap. Karena kalau kalian paksain sekarang update null safety sedangkan project kalian itu belum support null safety, ya jadinya error kayak gitu. Gitu. Wah, saran yang bagus nih Mas Angga nih. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Mas Hadia nih kembali nih. Tadi kan dia bertanya mengenai REST API, kalau bentuk dari Versa ini API bukan sih?
Iya. REST API. Nah, terus dia tanya lagi bahwa itu pada saat implementasi di Flutter-nya lebih enak menggunakan REST API atau ngambil langsung dari Firestore-nya? Oke, terima kasih Mas Hadian. Ini sebenarnya lebih balik lagi ke apakah produk yang atau aplikasi yang Mas develop itu backend-nya udah siap atau belum. Kalau backend-nya emang belum siap, mau nggak mau REST API-nya nggak ada kan, berarti mau nggak mau kita harus pakai Firestore. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kalau emang udah ada dari backend-nya, udah siap REST API-nya, Mas bisa pakai REST API. Kalau belum ada, itu bisa pakai Firestore. Mungkin lebih baik didiskusin sama orang backend-nya gitu. Lebih baik pakai yang mana nih? Oke. Nah, kita ada pertanyaan dari Faujan Naufal Ihsan. Izin bertanya nih, ada tips gak nih untuk orang baru yang baru belajar Flutter gitu dan Firebase seperti saya gitu maksudnya? Oke, terima kasih Mas Fauzan atas pertanyaannya. Saran saya coba paling enak itu adalah kita bikin sesuatu yang bisa kita, yang kalau kita ngeliat kita puas gitu. Saran saya adalah coba kayak copy aja nih salah satu aplikasi yang, ada di HP masing-masing. Contohnya kayak e-commerce atau Instagram, Twitter, kayak gitu-gitu. Sebenarnya use case cukup simpel. Itu Mas bisa bikin di Flutter UI-nya, terus misalnya Twitter tadi menggunakan Firestore, Mas bisa bikin data-datanya di Firestore, di Firebase, terus ya seakan-akan kayak bikin Twitter sendiri aja, kayak bangga gitu nggak sih, "Wah gila gue udah bisa bikin Twitter sendiri nih," kayak gitu, bikin aplikasinya sendiri. Kayak gitu sih saran saya, soalnya dengan, hands on langsung ke, apa namanya, project yang, oh beneran gue bikin sendiri, itu biasanya lebih nempel daripada kayak, dengerin orang, apa namanya, jelasin, kayak gitu-gitu. Itu sih saran saya. Oke Mas. Hmm, oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih mau bertanya lagi, mungkin masih dipersilakan gitu. Mungkin saya nih masih mau nanya Boleh boleh. perihal tanggapan Mas nih kan. Kita tahu kalau misalkan Flutter kemarin tuh sempat heboh gara-gara Flutter 2 itu update. Mhm Dan mungkin komunitas Flutter itu kayak cukup ini antusias banget kan kalau mhm. update di Flutter 2 ini. Nah, menurut Mas sendiri sebenarnya keunggulan atau keunggulan atau apapun itulah tanggapan Mas itu mengenai Flutter 2 ini? Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Untuk Flutter 2 sebenarnya ada beberapa poin yang utamain ya sama tim Flutter. Yang pertama itu dari performance. Performance Flutter 2 itu jauh lebih bagus daripada Flutter 1 karena banyak improvement-improvement, pengembangan-pengembangan yang sebelumnya di Flutter 1 nggak ada, di Flutter 2 jadi ada gitu kan. Ada beberapa lah, itu cukup teknikal jadi nggak akan saya jelasin. Selanjutnya itu, platform selain mobile. Platform selain mobile itu, ada di, web, terus Windows desktop, Mac desktop, sama Linux desktop, kayak gitu. Nah 4 ini sebelumnya itu masih versi beta, masih versi developer preview, jadi maksudnya belum siap buat production, tapi di Flutter 2 ini semuanya udah dinyatakan siap sama tim Flutter gitu. Artinya dari segi performance, dari segi dependensi itu udah cukup, library-library yang tersedia itu udah cukup siap lah buat, ditaruh di production yang aplikasinya mungkin dipakai sama ribuan orang kayak gitu misalnya. Nah selanjutnya ada juga, poin terakhir itu null safety. Tadi tuh yang lagi rame dibicarain sebelumnya itu null safety masih juga di versi beta. Itu di Flutter 2 udah, eee, berjalan dengan baik lah, udah siap buat production. Terus terakhir itu ada ini, saya rada lupa juga, Toyota. Toyota itu kan perusahaan yang cukup besar. Nah, Toyota itu di Flutter 2 baru di Flutter Engage kemarin baru diumumin bahwa Toyota kerjasama langsung sama, Flutter-nya Google gitu. Jadi, kayak device atau perangkat yang ada di mobil Toyota misalnya ada smart monitor biasanya kan kalau di, mobil tuh yang bisa kita pencet-pencet. Itu OS-nya udah pakai atau OS dan programnya itu udah pakai Flutter gitu. Jadi menurut saya ini kayak, apa ya, kayak ngelak buat orang-orang yang mungkin masih ragu sama Flutter, buat ngasih tahu, ya bayangin aja maksudnya perusahaan sebesar Toyota gitu yang udah multinasional, yang udah gede banget, yang mungkin programnya bakal ditaruh di ribuan mobil mereka, itu berani pakai Flutter gitu, kenapa kita enggak, gitu sih.
mungkin. Oke nih, ada pertanyaan berikutnya dari Mas Fianto. Tapi kalau untuk performa itu lebih baik Firebase atau REST API? Oke, Mas Wianto terima kasih atas pertanyaannya. Kalau performa sebenarnya tergantung ya, karena REST API kan tergantung seberapa jago orang back-end-nya sebenarnya. Kalau misalnya orang back-end-nya jago, bisa bikin yang mudah buat scaling, yang bisa dipakai, 100.000 orang tuh nggak lemot, 1 juta orang nggak lemot, kayak gitu kan. Itu tergantung, tadi orang back-end-nya maksudnya sejago apa gitu kan. Cuma menurut saya pribadi sih, sebenarnya kalau buat kita terutama orang yang nggak gitu ngerti back-end, lebih baik, Firebase itu udah kayak teruji lah, maksudnya itu punya Google gitu kan, orang Google kan pintar-pintar, dibanding kita bikin sendiri. Cuma tentu ada masanya di mana misalnya kita bikin startup sendiri nih, ketika user kita mungkin masih 1.000, masih 500, kita belum ada uang lah buat hire back-end yang jago misalnya. Kita misalnya kerjanya cuma mobile developer doang nih, kita belum ada dana buat hire back-end developer yang jago, mungkin kita masih pakai Firebase. Tapi, di mana kita udah misalnya 100.000 user, 500.000 user, kan juga uang otomatis masuk tuh, dari produk kita. Mungkin itu, di masa-masa kayak gitu udah harus bikin resipi sendiri karena kayak yang saya bilang tadi, di Firebase itu buat produk yang dipakai banyak orang, harganya cenderung mahal. Habis itu, cenderung buat kustomisasi apa-apa itu rada susah, dibanding kalau backend sendiri kan kita yang pegang gitu, kodenya kita yang pegang semua. Kalau ini kan nggak ada kodenya, gitu sih. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih pengen bertanya silakan nih. Tapi kalau misalkan emang enggak, kita bakal cukupin nih. Berhubung kayaknya mungkin pertanyaannya kayaknya udah pada habis nih, atau mungkin udah pada ngerti. Karena Mas juga tadi nggak cuma ngejelasin kan, tapi juga nggak dibawain. Jadi Mhm. mungkin mereka juga kalau yang mungkin udah pada yang udah pro, ini ada nih satu nih pertanyaan dari Mas Aditya Fakri Riansyah. Katanya, menurut Mas belajar Flutter itu mulai dari mana ya? Oke, mulai dari mana? Saran saya, coba pelajari kalau emang belum ada dasar, mobile programming sebelumnya, coba pelajari Android dulu. Kenapa? Karena, banyak konsep-konsep di Flutter yang sebenarnya kalau kita nggak paham tentang mobile development, itu entar kita rada kaget. Jadi coba pelajarin Android saran saya, jadi nggak usah pelajarin iOS, nggak apa-apa, takutnya kan ada yang nggak ada Mac juga. Itu pelajarin dasar-dasarnya aja, nggak usah terlalu dalam. Dasar-dasar banget, nggak apa-apa. Terus, ketika kita udah ngerti si Android-nya itu, udah cukup paham lah tentang dasar-dasarnya, mobile development itu seperti apa, kita tuh bisa, lanjut ke Flutter-nya itu sendiri, kayak gitu. Nah, habis Flutter-nya itu udah ngerti, caranya gimana, coba tuh yang tadi saya bilang, bikin aplikasi kopiannya misalnya e-commerce, Instagram, Twitter, kayak gitu. Biar kita bisa hands on langsung aja, nggak cuma belajar teori kan. Nah, ketika udah baru bisa lanjut ke misalnya, topik yang lebih advance kayak testing, state management, kayak gitu-gitu. Mungkin habis itu baru bisa, udah kita udah pede misalnya bisa, buka, open project misalnya, ada orang yang bikin mobile app, kita udah mulai berani nih bikin mobile app buat orang lain, atau ngelamar kerja, ngelamar magang itu bisa. Oke, terima kasih Mas. Berhubung waktunya juga udah cukup lumayan lama nih, banyakkan pertanyaan tadinya. Pertanyaan tadi udah dijawab sama Mas Angga. Nah, mungkin ada kata tambahan gitu atau kata penutup nih dari Mas Angga buat teman-teman kita nih, developer mungkin masih belum belajar Firebase atau yang sedang belajar atau lagi belajar Flutter juga atau lagi emang sudah mendalami Flutter. Mungkin Mas punya tambahan atau kata-kata buat mereka buat bisa lebih belajar lagi atau gimana gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sih Firebase ini kalau kalian bisa, itu bakal jadi nilai plus banget sih buat, kalian di mata perusahaan gitu. Karena istilahnya kalau kalian ngerti ini kan, eee, perusahaan tuh bisa bergantung sama kalian lah. Tadi kalian lihat sendiri dengan beberapa menit, saya tuh udah bisa bikin dari aplikasi, bisa ngirim notifikasi, bisa ada analytics, bisa ada A/B testing, ada tadi,
remote config, terus bisa ada kayak database-nya juga, database walaupun simple ya. Jadi menurut saya Firebase ini sangat-sangat menguntungkan lah buat developer juga buat dipelajari. Pun nggak kalian pakai di dunia kerja, nanti buat kayak misal kalian mau ikut lomba, kalian mau explore ini sangat-sangat berguna karena kalian kalau buat lomba atau explore kan nggak mungkin bikin backend sendiri gitu kan. Habis waktunya nanti malah. Kan kalian mobile developer soalnya utamanya. Itu sih sebenarnya tujuan utamanya. Oke, terima kasih Mas atas kata-kata tambahannya gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja gitu. Acara Firebase in Action kali ini. Terima kasih buat Mas Angga gitu. Terima kasih buat Mas Angga yang udah nyempetin waktunya gitu. Bagi ilmu, terutama Mas Angga juga kan GDE Flutter. Dan ilmunya gitu sangat bermanfaat nih bagi kita yang mungkin masih belajar. Semangat belajar ya teman-teman. Siap Mas. Nah, terus teman-teman juga ada tambahan nih. Teman-teman nanti bakal dikasih akses buat Firebase tadi jamnya. Terus mungkin teman-teman juga bisa isi feedback nih buat acara kali ini. Karena feedback dari kalian itu menentukan kedepannya kita bakalan buat acara yang lebih baik lagi gitu. Terus kita nggak lupa nih buat sesi dokumentasi atau foto-foto. Teman-teman bisa nyalain kameranya, bisa on cam di acara kali ini. Ayo, teman-teman bisa on cam sekarang. Mungkin operator bisa instruksiin buat fotonya. Oke, jadi di sini ada 4 halaman. Jadi kita mulai dari halaman pertama. Jangan lupa kita menggunakan logo DSC tangannya. Teman-teman bisa begini. Iya. Oke, saya mulai dari halaman pertama ya. 3, 2, 1. Nah, oke. Kemudian saya akan ke halaman 2. Oke. 3, 2, 1. Baik, sekarang kita ke halaman 3. Oke, 3, 2, 1. Oke, halaman terakhir kita di halaman 4. Oke, 3, 2, 1. Oke, kelar. Terima kasih teman-teman. Acara bisa dilanjutkan oleh moderator. Oke, terima kasih operator. Oke teman-teman, oke Mas Angga, terima kasih nih. Saya mewakili teman-teman saya mewakili teman-teman saya gitu, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Mas Angga. Terima kasih Dan kembali. mohon maaf nih Mas Angga kalau misalkan di acara kali ini kita ada kekurangannya, dan semoga di lain acara nanti kita bisa tingkatkan lagi. Siap. Oke, akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Mas Angga. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas.